Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur film yang berjudul The Fable 2021. Film The Fable merupakan film sequel di mana sequel pertamanya dirilis 2019 lalu. Film kali ini menceritakan sisi yang agak berbeda dari film sebelumnya. Secara keseluruhan film ini lebih menceritakan Akira Sato alias The Beeble yang diberi perintah oleh bosnya untuk hidup normal tanpa harus membunuh. Akankah di film ini Fable akan kembali membunuh? Tanpa berlama-lama langsung kita simak aja sama-sama dan selamat datang kembali di Cinema Studio. Bermula dari 4 tahun yang lalu, Akira Sato menghabisi targetnya dengan sangat mudah dan dalam waktu yang sangat singkat saat menjalankan misinya. Sayangnya misi pembunuhan itu menyisakan satu orang yang bernama Utsubu yang tak sempat dibunuh oleh The Fable. Dan kini Utsubu menyamar sebagai pegawai LSM yang memberikan penyuluhan di beberapa tempat. Dalam penyamaran itu, Utsubu tinggal bersama seorang pria berambut gondrong yang merupakan pembunuh bayaran bernama Suzuki, serta seorang gadis berkursi roda yang bernama Hinako Saba. Dan ia baru saja merekrut Isagi untuk bergabung dengan timnya. Alasan Utsubu mengajak Isagi bergabung adalah karena Isagi mantan pegawai perusahaan Maguro. Perusahaan yang dicurigai Utsubu terlibat dalam The Fable atau Akira Sato. Beralih ke Akira Sato alias The Fable yang kini menjalani hidup layaknya orang biasa. Pada kehidupannya yang baru, ia berprofesi sebagai desainer grafis separuh waktu. Sebelum berangkat kerja, Sato menyempatkan untuk menonton TV dengan burung di atas kepalanya. Setibanya di kantor, ia diminta bosnya untuk memberi penilaian Misaki. Tapi sayangnya Sato terlihat datar saja hingga diminta pergi mengantarkan paket saja. Di taman, Hinako terlihat sedang berjuang untuk berdiri dari kursi rodanya. Saat itu Sato hanya memperhatikan Hinako dari kejauhan dan memberitahu Hinako bahwa suatu hari ia pasti bisa berjalan kembali, namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi Hinako terlihat tidak memperdulikan Sato. Merasa ada yang tidak beres dengan kejadian pembunuhan 4 tahun yang lalu, Sato bertanya pada kekasihnya yang bernama Yoko. Yoko pun membantu Sato mengingat rentetan kejadian. Sato pun teringat dengan seorang gadis yang ia selamatkan saat mobil terjun dari atas gedung. Yoko meminta agar Sato tidak kembali berkelahi atau membunuh, karena saat ini keduanya sudah hidup damai. Yoko pura-pura menjadi karakter adik agar bisa tinggal bersamanya. Lagi-lagi Sato mengamati Hinako yang sedang berlatih berdiri. Tapi kali ini Sato mendekat dan memberitahu Hinako untuk berlatih dari segi yang terendah. Hinako yang merasa terganggu kemudian pergi. Sesampainya di rumah, Hinako merasa ada penguntip dan menceritakan itu kepada Suzuki. Suzuki pun berniat untuk menyingkirkan pria yang dimaksud Hinako. Keesokan harinya Sato kembali datang ke taman, tapi Hinako tidak ada. Malah Suzuki yang datang mengaku sebagai kakak Hinako dan langsung menendang wajah Sato. Film The Fable ini tidak seseram film action pada umumnya. Seperti saat Sato diminta menggambar Santa Claus. Dengan polosnya Sato mengaku hampir semalaman menggambar tokoh dua Santa Claus. Sampai-sampai Misaki dan bosnya yang bernama Takado tertawa terpingkal-pingkal melihat gambar Sato setelah Sato diminta pergi mengantar paket. Ternyata Sato mengantar paket ke rumah Utsubu. Dari dalam, Hinako mengintip dan mengetahui kedatangan Sato. Utsubu kemudian mengajak Sato untuk masuk. Hinako terus memandangi Sato. Bahkan ia tersenyum ketika melihat Sato kepanasan minum dari cangkir. Hinako pun seperti kembali menemukan kepercayaan dirinya. Tapi baru saja merasakan kepercayaan dirinya kembali, Utsubu malah kembali menjadikan Hinako pemuas nafsunya. Meskipun Hinako beralasan dirinya sedang haid. Sepulang dari rumah Utsubu,
Sato menceritakan pada Yoko jika dia berusaha bertemu dengan orang yang harusnya ia bunuh 4 tahun yang lalu, yaitu Utsubu. 4 tahun yang lalu Sato diperintahkan untuk membunuh 6 orang. Tapi ia hanya membunuh 5 orang. Tapi 1 orang dibatalkan oleh bosnya di saat-saat terakhir. Suatu pagi Hinako kembali ke taman untuk latihan berdiri seperti biasanya. Kali ini Hinako mengikuti saran Sato dengan memulai dari tiang yang paling rendah. Hinako akhirnya berhasil berdiri dan ia begitu senang. Tapi sayangnya ia menjadi sedih saat melihat sekitar tidak ada Sato yang mengamati dari jauh seperti biasanya. Ternyata Sato bersembunyi di balik pohon dan tetap mengamati Hinako. Beralih ke Kainum yang dijebak dan dimanfaatkan oleh Utsubu karena memasang kamera pengintai di kamar Misake. Saat itu Utsubu menyamar sebagai detektif dan menginterogasi Kainuma bersama ibunya. Setelah Utsubu menampilkan bukti, Kainuma memasang kamera di kamar Misaki. Kainuma menjadi stres dan berniat membunuh Misaki. Keesokan harinya saat berangkat ke tempat kerja, Kainuma berperilaku aneh, tiba-tiba mengambil pisau dan hampir saja menghabisi Misaki. Untung saja dengan cepat Sato mencegahnya, dan hal itu juga terlihat oleh Takado, bos mereka. Kemudian Kyuma diculik Suzuki. Sato yang melihat kejadian penculikan itu kemudian menemui Suzuki dan meminta Suzuki mengembalikan Kainuma dalam kondisi baik-baik saja. Jika tidak, Sato mengancam akan menjadi kekacauan yang tidak akan pernah Suzuki bayangkan sebelumnya. Suzuki tidak tinggal diam, ia mencari tahu alamat rumah Sato dari Kainuma. Tapi Kainuma mengaku tidak tahu dan memberitahu alamat adik Sato yaitu Yoko yang ternyata tinggal di asrama perusahaan Maguro. Suzuki datang menemui Yoko dengan menodongkan senjata. Sungguh tidak disangka ternyata Yuko sangat keren dan lihai. Dengan santai dan cekatan mengambil alih senjata Suzuki. Sepertinya Suzuki benar-benar melawan dan meremehkan orang yang salah. Hanya dalam 8 detik Yoko bisa melumpuhkan Suzuki. Saat pulang Sato melihat Suzuki sudah dalam kondisi terikat lalu meminta kembali Kainuma. Tapi sayangnya Kainuma mati gara-gara kecerobohan Izaki. Sato yang sedikit kesal akhirnya melepaskan Suzuki dan memintanya untuk pergi. Saat kembali ke rumah, Suzuki mengatakan ke Utsubu jika Sato adalah The Fable. Suzuki merasa harga dirinya hilang karena melawan Sato dan Yoko yang begitu santai. Utsubu yang ingin balas dendam karena adiknya dibunuh oleh Fable. Maka keduanya sepakat untuk balas dendam membunuh Fable bersama. Mereka berdua pun mulai menyusun rencana. Hinako kembali pergi ke taman dan berlatih berdiri. Kali ini Sato datang dan mencoba mengecek kondisi kaki Hinako. Mereka berdua pun mengobrol. Tapi siapa sangka ternyata Utsubu memasang alat penyadap dan mendengarkan percakapan Sato dan Hinako. Tiba-tiba Sato terbunuh. Untung saja itu semua hanya mimpi buruk Hinako. Hinako kemudian terbangun dan meminta Utsubu untuk tidak menyakiti Sato. Karena Sato lah kepercayaan diri Hinako bisa kembali. Tapi saat itu Utsubu menceritakan kepada Hinako jika orang yang membunuh orang tuanya 4 tahun yang lalu adalah si Sato. Untuk menjalankan rencananya, Utsubu kemudian menghubungi Sato dan memintanya untuk datang menemuinya. Kini keduanya sudah saling tahu siapa mereka sebenarnya. Saat Sato datang, dia tidak datang sendiri tapi datang bersama Yoko yang memantaunya dari jauh. Saat Sato sampai di depan rumah Utsubu, Sato mengetahui jika ada jebakan. Duar, meledak bom tangan. Tapi Sato masih selamat. Utsubu dan anak buahnya berganti rencana selanjutnya. Tapi selalu saja Sato selamat tanpa membunuh 1 orang pun. Bahkan Sato tidak membunuh sekuntum bunga yang hampir terinjak olehnya. Inilah sisi berbeda dan manusiawi dari Fable. Yoko kemudian datang membantu dan meminta Sato untuk tidak membunuh siapapun.
dan segera menyelamatkan anak kecil yang hampir jatuh dari ketinggian gara-gara akan mengambil balon jakal. Sisi lucu Fable kembali muncul demi menghibur anak kecil yang diselamatkannya. Ia berlakak seperti jakal dan berhasil membuat anak kecil tersebut tersenyum. Bahkan sebelum melanjutkan mengejar Utsubu dan teman-temannya, Sato menyempatkan makan takoyaki panas. Sedangkan Utsubu dan Suzuki berhasil menangkap Yoko. Kemudian Utsubu meminta Hinako latihan menembak dengan sasaran Yoko. Bukannya mengarahkan senjata ke arah Yoko, tapi Hinako justru menembaknya ke arah Utsubu. Tapi sayangnya Utsubu tidak mati karena ia menggunakan anti peluru. Semua ini Hinako lakukan karena ia tahu sebenarnya Utsubu yang membunuh orang tuanya. Jadi ternyata Utsubu membunuh orang tua Hinako hanya untuk menakuti Hinako agar tidak mengenakan tentang lingkaran bisnis prostitusi yang dijalankan Utsubu. Hinako yang penuh emosi pun akhirnya berdiri dan melangkah. Sayangnya ia menginjak ranjau darat yang dimaksudkan untuk Sato. Yoko meminta Suzuki untuk segera menahan Hinako, karena jika Hinako menembak ia akan jatuh dan ranjau akan meledak. Akhirnya Hinako menembakkan peluru dan hampir saja terjatuh. Tapi untungnya berhasil ditahan oleh Sato sebelum jatuh. Kali ini Sato tidak membiarkan Hinako jatuh seperti biasanya. Kemudian Sato meminta bantuan Suzuki untuk menyelamatkan kaki Hinako. Akhirnya Sato dan Suzuki bekerja sama menyelamatkan kaki Hinako. Saat-saat menegangkan pun terjadi karena mereka hanya mempunyai satu kesempatan dan harus bergerak cepat. Akhirnya Hinako terselamatkan. Utsubu belum menyerah dan mengatakan jika Fable adalah racun baginya, dan kemudian melempar granat ke arah Hinako. Seketika Suzuki langsung menembak kepala Utsubu. Kemudian mereka menguburkan Utsubu. Tapi sebelum mengubur Utsubu, Hinako menyempatkan untuk memberi penghormatan terakhir dan mendoakan Utsubu. Keesokan harinya saat Sato kembali ke tempatnya bekerja, ia menyerahkan hasil pekerjaannya dan membuat bosnya dan Misaki terkagum-kagum. Sato menggambar pohon Natal lengkap dengan Santa Claus berserta gambar gadis dan kursi rodanya. Natal pun tiba. Yoko merayakan dengan minum anggur di ruang tamu. Sedangkan Sato memilih pergi ke atas loteng membaca surat dari Hinako. Surat tersebut berisi ucapan terima kasih Hinako pada Sato atas semua yang sudah dilakukan Sato kepadanya. Dan ia berjanji akan menjalankan saran Sato agar dirinya bisa berjalan lagi. Hinako percaya suatu hari nanti mereka akan bertemu. Di akhir film Sato membakar surat dari Hinako seperti permintaan Hinako. Jika Sato sudah selesai membacanya untuk segera membakar surat darinya, dan film pun selesai.